Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di depan saya yaitu ada sepeda motor Beat Matic. Di sini yaitu keluhannya pada bocor-bocor di bagian bak sepiti. Bocor di bagian bak sepiti. Jadi kemungkinan ini kebocoran dari seal kruk as dan juga seal bagian puli belakang. Langsung saja kita buka. Di bagian dalamnya penuh dengan oli. Jadi di bagian bak sepiti ini penuh dengan oli. Kemungkinan ada yang bocor di bagian seal kruk as dan juga seal puli. Jadi ini jangan dibiarkan ya teman-teman. Ini jangan dibiarkan. Karena untuk jenis motor Matic, terutama motor Matic Honda ya, yang di depan saya, ini menggunakan jenis kopling kering. Jadi jenis kopling kering. Jadi logikanya, karena motor ini jenis kopling kering, jika di bagian bak sepiti ini tercampur oli, kemungkinan di performa motor itu akan mengalami masalah. Jadi di performa motor itu sendiri akan berkurang. Jadi saya sarankan di bagian bak sepiti ini, di bagian roller dan juga di bagian puli, atau puli yang bagian sekunder atau yang primer, itu harus kering. Saya jelaskan di bagian ini harus kering, tidak boleh ada kebocoran seperti ini. Ini akan mengakibatkan performa pada motor itu sendiri menjadi kurang. Jadi langsung saja kita buka, kita periksa di bagian seal-sealnya. Loh, panas. Ini orang Serang, ini orang balik. 2 jam nyampe orang.
Dapat motor doang, motor putih ini. Motor putih. Mio putih. Lumayan sebenarnya. Sarang bayi ya. Jadi setelah dibuka seperti ini, ternyata kendalanya berpusat dari seal kruk as di bagian depan ini, kawan-kawan. Di bagian depan seal kruk as. Jadi untuk seal puli ini aman, tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, dia akan ngalir ke sini olinya. Berarti di bagian puli kita ponis bahwa baik-baik saja. Di bagian seal puli tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah itu ada di bagian seal kruk as. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum proses pemasangan, lebih bagusnya lagi, alangkah lebih baiknya kita cuci sampai bersih. Jadi sisa-sisa oli, kebocoran ini sebelum kita pasang seal harus terlebih dahulu kita bersihkan. Jadi proses pembersihan tidak saya videokan, jadi durasinya cukup lama. Mungkin kita jeda dulu sementara, nanti kita dilanjutkan lagi. Baiklah kawan-kawan, jadi proses pencucian sudah selesai. Semua sudah saya bersihkan ya. Jadi di bagian semua komponen-komponen sudah saya bersihkan. Dan juga setelah kita bersihkan ternyata di bagian lumah loler ini sudah begitu parah. Ya, sudah koplak. Jadi kemungkinan suara di motor ini sangat berisik. Nanti saya jelaskan kembali di bagian ini. Kita fokuskan saja sementara untuk mengganti seal kruk as. Proses penggantian seal kruk as dulu. Jadi pertama kita buka lepas penahan seal tersebut menggunakan snap ring, tapi saya rombak ya. Jadi tang sudah saya tajamkan di ujungnya dan juga sudah dibentuk khusus untuk membuka di bagian snap ring. Baiklah, langsung saja proses pembukaan. Baiklah, bagian snap ring sudah terlepas. Jadi langkah yang selanjutnya yaitu pelepasan di bagian seal. Jadi cara melepas seal di bagian sini ini harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai tergores di bagian kruk as. Karena jika tergores di bagian kruk as, walaupun kita ganti beberapa kali seal di bagian kruk as, itu akan bocor terus. Baiklah, selanjutnya kita buka. Yaitu caranya seperti ini teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah, harus pelan-pelan. Terlebih kita congkel di bagian bajanya. Nah, kita buka seperti ini.
Di bagian baja kalengnya. Selanjutnya kita congkel menggunakan kunci L. Belum masuk ya teman-teman. Nah, setelah masuk seperti ini, kita congkel, kita tekan. Sudah lepas seperti ini, kita tinggal tarik. Kita buat lubang seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya dikarenakan ini agak sedikit lecet di bagian ujung, kita gosok. Kita gosok di bagian luarnya saja. Jangan sampai masuk ke bagian dalam. Color non Oke. Ayah. Oh, standar. Ada standar ya, segede Q. Oh, itu tengah. Tengahnya kenu racing. Baiklah, langsung proses pemasangan seal. Ini sudah ada grisnya ya teman-teman. Jadi kita tidak mesti harus tambah gris karena di sini sudah ada gris dari pabrikannya. Baiklah, selanjutnya proses pemasangan. Kita menggunakan alat tambahan, yaitu menggunakan plastik bekas aqua glass. Kita masukkan seperti ini. Aduh, terlepas. Balik lagi.
Kita pukul-pukul di bagian pinggirnya. Kalau mukul di bagian tengah ini salah. Jadi yang dipukul bagian pinggir. Masih kurang sedikit lagi. Baiklah, sudah selesai, sudah merata. Jadi usahakan si pinggirannya itu harus merata. Selanjutnya kita pasang senap ring. Nah, kenapa saya simpan sambungan ini di bagian atas? Karena saya mempunyai alasan tersendiri. Tidak mesti dijelaskan. Baiklah, pemasangan seal kruk A sudah selesai. Lanjut ke rumah roller. Rumah roller yang sudah rusak, sudah koplak. Ini akan menimbulkan berisik di bagian sepiti. Jadi saat tensioner dia berisik, tok 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 seperti itu. Jadi dikala kita taikan RPM, suara tidak terdengar, walaupun terdengar cuman sedikit. Jadi ini sangat berisik pas langsam atau sedang tensioner. Dan juga akibatnya jika ini terlalu koplak, parah seperti ini tidak akan awet ke bagian pibel. Pibel tidak akan awet. Saya pastikan pibel tidak akan awet. Selalu putus sekalipun itu menggunakan yang original. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Nah, dikarenakan saat posisi masang seperti ini ya teman-teman, bisa diperlihatkan ini sekedar contoh. Sekedar contoh, ini logika saya. Saat si rumah roller sudah mengalami aus atau tekor, ini misalkan posisi pibel. Saat dia berada dalam putaran, otomatis si pibel ini posisinya tidak rata. Jadi ini akan goyang. Nah, goyang seperti ini akan mengakibatkan si pibel saat berjalan, motor berjalan, bekerja, si pibel akan bolak-balik. Bolak-balik seperti ini. Ngebalik. Jadi bolak-balik seperti ini di bagian rumah roller. Ngebalik, bolak-balik. Karena ini putarannya sudah tidak persisi, goyang. Otomatis, jika ini terjadi goyang seperti ini, itu mengakibatkan si pibel tidak akan kuat lama. Mengakibatkan, sekali lagi, mengakibatkan
Pibel tidak kuat lama, tidak awet. Akan cepat terjadi keputusan di bagian pibel. Sekalipun menggunakan yang ori, kalau di bagian lumah roller ini sudah mengalami tekor seperti ini, saya pastikan pibel tidak akan awet. Dan juga selain ini, di bagian roller juga terjadi sudah aus. Jadi sudah gepeng-gepeng. Bisa teman-teman lihat. Nah, di bagian roller ke-6-6-nya sudah gepeng. Jadi ini harus diganti. Saya sudah konsultasi dengan yang punya motor. Kata yang punya motor, yang sekiranya rusak ganti aja. Yang sekiranya rusak itu boleh diganti, kata yang punya motor. Jadi tadinya kendalanya cuma bocor-bocor, pas kita buka ternyata di bagian lumah roller bermasalah dan juga rollernya juga bermasalah. Baiklah, langsung ke proses pemasangan. Kita ganti lumah roller terlebih dahulu menggunakan yang original. Menggunakan yang original. Roller juga kita ganti. Dan juga hal yang harus diperhatikan cara pemasangan roller itu seperti ini ya teman-teman. Ini tertutup dan ini terbuka. Yang kita pasang yang tertutup dengan yang tertutup, yang terbuka dengan yang terbuka. Yang tertutup, yang terbuka. Yang terbuka kita pasang dengan yang terbuka.
Dek, susup nih, Dek. Susup. Si Gopur nih, si Gopur. Gopur. Grabe ito mo. Si Gopur. Opo, tadi ito. Barat. Yang si Usup. Ini ante. Susuk na ya di. Iya. Kanan. Penghirupan kompresor. Oh, angin lah. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan puli bagian belakang. Caranya cukup mudah, kita tekan seperti ini, masukkan. Kita tekan seperti ini. Hirupan kompresor. Wah, ini. Jadi untuk selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan juga yaitu seal di bagian puli. Di bagian puli ini ada dua macam. Ada yang menggunakan o-ring dan juga tidak menggunakan o-ring. Sedangkan untuk jenis motor ini menggunakan o-ring atau seal di bagian as puli. Karena ini tidak ada, ini sepele tapi akan mengakibatkan suara kletrak saat mulai dinaikkan RPM. Jadi ini sangat penting sekali, harus dipasang sealnya. Dan juga nanti di bagian as bisa terjadi kemakan ya, jadi aus jika tidak menggunakan seal. Jadi seal sudah saya siapkan. Kita pasang di bagian as puli. Nah, sekali lagi ini penting ya teman-teman, karena akan menimbulkan suara berisik jika tidak dipasang seal di bagian as ujung puli ini. Baiklah, selanjutnya yaitu proses pengencangan. Wah, bikin lah.
Jadi sudah selesai proses pemasangan. Mungkin cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf dan dimaklum. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.